Kami adalah pejuang pembangunan cahaya negeri Sabang sampai Merauke. Halo PLNers dan Electrizen semuanya, jumpa dengan saya Gilang Raga Anomi dalam acara GBB Pod, jalin bincang-bincang bareng PLN UIP JBB volume ke-5. Nah, pada GBB Pod kali ini mungkin berbeda dengan konsep sebelumnya, di mana saat ini kita mengusung konsep Back to Work, Back to Nature. Di mana saat ini kami berada di lokasi T123 Sutet 500 Cafe Balaraja Kembangan. Dan saat ini di samping saya ini sudah ada sosok yang cukup populer di PLN UIP JBB, yaitu Muhammad bin Indika. Halo Mas Dika, apa kabar? Halo Mas Gilang, semoga sehat. Alhamdulillah saya sehat. Baik nih. Nah Mas Dika, ada istilahnya kan tak kenal maka tak sayang nih Mang. Mungkin bisa dikenalin ke teman-teman PLNers dan Electrizen. Baik Mas Gilang dan PLNers kalian, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Iya. Jangan dibalik-balik ya. Iya, tapi kalau udah kenal makin disayang. Makin lah. disayang. Oke PLNers, perkenalkan nama saya Muhammad bin Indika. Saat ini saya diamanakan menjadi manajer bagian pengendalian proyek di unit pelaksana proyek jaringan Jawa Barat 4 di Petukangan. Mungkin itu Mas Gilang, silakan. Baik, terima kasih nih Mas Dika. Pertama udah ngundang kami di lokasi proyek Sutet Balaraja Kembangan ini. Nah selanjutnya kami itu punya beberapa pertanyaan nih Mas yang kami pengen kulik nih di sini seputar proyek Sutet ini. Yang pertama, Mas bisa dijelasin nggak sih sedikit tentang deskripsi proyek Sutet 500 Cafe Balaraja Kembangan yang ada di belakang ini ya Mas, sampai sana itu? Jadi kita sekarang ini berada di tower nomor 123 yang lokasinya tepat di dekat Mall Alam Sutra. Wow. Ya kan, dekat dengan GIS kita juga, ada GIS Alam Sutra. Jadi proyek Sutet Balaraja Kembangan ini, Sutet 500 KP Balaraja Kembangan ini adalah proyek yang sangat penting bagi PLN. Kenapa begitu? Dikarenakan jalur transmisi ini akan mengevakuasi energi dari PLTU Jawa 7 yang ada di Bojonegara. Di mana PLTU itu sendiri berkapasitas 2 kali 1000 megawatt. Jadi memang ini jalur ini kalau dia sudah selesai, dia beroperasi, maka energi murah itu dapat kita salurkan dan mudah-mudahan akan berdampak yang sangat-sangat baik bagi perusahaan kita. Mas bisa dijelasin nggak sih jenis tower yang ada di Sutet kali ini itu? Soalnya kan saya biasanya lihat tower yang Sutet itu yang gede ya badannya ya. Apa ini mungkin karena masuk bulan Ramadan nih jadi makin kecil gitu, jadi diet atau gimana gitu? Mas? Ini kayaknya baru gitu saya melihatnya. Baru ya? Iya. Dia agak slim ya? Iya, agak slim. Tapi dia nggak diet? Enggak ya. Oh, nggak diet. Ya itu yang saya jadi penasaran nih Mas. Oke, baik, mungkin di sini kebenaran ada teman-teman dari Pusmampru, terus ada dari UPP JJB 4 juga. Mungkin Mas Dio. Kalau ini Mas Dio. Ini salah satu pengawas kita, pengawas terbaik kita dalam mengawasi proyek Sutet 500 KP Balaraja Kembangan ini. Oke, Mas Dio. Silakan Mas Dio. Ini akan tepat dijelaskan sama Mas Dio. Karena ini jagoannya di sini nih. Dia hampir jadi lurah juga kayaknya. Menarik banget ini Mas Dio. Oke. Iya Pak, hampir tadi menang pemilihan Pak. Oh gitu. Saya juga ikutan nyoblos tuh Mas. Oke, mungkin sama nih kayak Bang Dika tadi, tak kenal maka tak sayang. Maka biar disayang mungkin bisa perkenalan Mas Dio kepada teman-teman PLNers dan Electrizen semuanya. Oke, terima kasih Mas Gilang. Perkenalkan, nama saya Sabdio. Teman-teman di lapang bisa manggilnya Dio aja. Sekarang di unit UPP JBB 4 di Petukangan. Mungkin sekilas saja. Ya, Mas Dio ini dulunya itu dianya itu di PLN ISJ. Nah, sekarang sudah bergabung sama kita jadi satu keluarga gitu ya. Oke. Mas Dio, ini bisa dijelasin nggak sih kenapa hari ini itu bisa menjadi hari yang spesial untuk pengerjaan proyek Sutet 500 Cafe Balaraja Kembangan ini? Kenapa jadi hari ini jadi hari spesial ya? Betul. Mungkin gini Mas Gilang,
sedikit kita lihat ke belakang kita, itu terpampang tegak ya tower kita di belakang sana, dengan sudah bergantung konduktor kita, menandakan ini sebentar lagi tuh gak lama lagi bakal energis untuk pekerjaan kita. Jadi ini hari yang spesial karena memang kalau di transmisi itu benar apa yang dikatakan sama Mas Sabdio. Kalau sudah dalam proses penarikan itu tanda-tandanya sudah mau hampir dekat kita akan operasi kan. Wah. Setelah kita tarik ini mungkin nanti akan kita final cek lagi bersama Pusertip untuk Benar, apa Mas nih Ika. mendapatkan sertifikat layak operasi gitu. Energis gitu ya Mas ya. Energize. Nah, sama nih Mas Dio, tadi aku sempat tanya ke Bang Dika sekilas mengenai bentuk dari tower Sutet ini. Ini tuh kayak pemandangan yang baru nih bagi saya nih sebagai orang awam ya. Melihat towernya yang biasanya itu besar gitu, jadi sekarang modelnya kayak agak slim gitu. Tadi sama nih, apa mungkin karena bulan Ramadan nih jadi ada konsep tower yang baru atau gimana sih Mas? Saya juga sekarang turun ini. Konsep baru juga sepertinya. Mungkin gini ya Mas Gilang ya. Ya. Untuk pekerjaan tower transmisi kita ini kita menggunakan teknologi terbaru, di mana kita sebut itu slim lattice compact. Oh. Nah, di mana kita memanfaatkan luasan tanah existing dari 150 kV itu Mas Gilang. Jadi makanya tower kita agak kelihatan kurus tapi tinggi ya. Tapi tetap kokoh ya Mas ya. Kokoh Mas, kokoh. Ya, jadi mungkin saya tambahkan Mas Gilang bahwa di project ini sebagian besar terutama di lot 2 ini ya kita menggunakan lahan existing tower 150 kV. Oh. Ya kan? Dikarenakan memang harga tanah yang di daerah kayak gini apalagi di daerah Jakarta dan di sini itu kan relatif mahal. Jadi digunakanlah apa nih lahan existing, makanya desain towernya ini diperkecil, dirampingkan agar tanah existing itu dapat difungsikan. Mungkin begitu ya Mas Dio ya. Benar Pak Dika. Di sisi lain juga ada efisiensi kita itu dari lebarnya ROW kita yang bisa kita perkecil gitu. Oke. Kalau untuk ini Mas Dio, kalau untuk Sutet 500 kV normal, Ya. luasan lahan itu yang dibutuhkan berapa ya? Kalau kita lihat perbandingannya Pak Dika Ya. ya. Kalau untuk tipe suspension atau juga ada yang bilang tipe AA, itu untuk tower normal luasan lahan minimal tuh 25 kali 25 meter persegi. Oke. Nah, ke tower kita sekarang menggunakan luasan lahan 15 kali 15 meter persegi untuk tipe suspension, dan ada beberapa yang tipe tension menggunakan juga 15 kali 15 Pak Dika. Oke, berarti itu Mas Gilang, jadi tower yang kita pasang sekarang ini ada efisiensi penggunaan lahan itu sekitar 10 meter kali 10 meter ya untuk tipe suspension ya. Kalau yang normal itu 25 kali 25, kalau yang ini hanya 15 kali 15. Benar, gitu, 15 kali 15. Bisa lebih hemat ya Bang Lebih Dika. hemat. Terus juga ini bentangannya, ini Mas Gilang mungkin bisa lihat ya. Itu kan bentang cross arm, kalau kita bilang itu cross arm itu tangannya itu ya. Oh. Nah, itu sangat pendek, tapi tetap memenuhi syarat teknis. Jadi itu berpengaruh akan pada apa nih jarak amannya. Jadi RUW tower ini, jalur ini itu cuma 14 kali 14. Kalau yang normalnya itu 17,5 kali 17,5 Benar. untuk 500 kV. Untuk tipe tower 2 sirkuit 17 kali 17. Tapi fungsinya juga sama ya Mas, antara 14 sama yang 17 itu. Fungsi apa ini? Fungsi Manfaatnya gitu. Oh ya. Jadi apa nih, tegangannya itu sama. Ini kan tegangan 500 kV. Tapi memang RUW-nya itu bentangan tower itu lebarnya itu hanya 14 kali 14. Walaupun dia 14 kali 14 tapi syarat teknis tetap terpenuhi untuk 500 kV itu. Jumlah towernya sendiri untuk proyek ini ada berapa titik tower sih Mas? Untuk tower pekerjaan slim lattice compact ini ada 105 tower terbentang mulai dari Cikupa sampai Kembangan Mas Gilang. Cikupa Kembangan ya Mas Dio. Iya. Kalau total sampai Balaraja berapa? Balaraja sampai Kembangan itu 157 ya. Iya, kalau kita total dari Balaraja sampai ke Kembangan itu kurang lebih ada 157 tower. 157. Wah, lumayan banyak ya tersebarnya. Lumayan banyak tersebar, dan memang apa lokasi-lokasi titik tower kita ini bisa dibilang
menantang dan sangat mengasihkan kayak gitu ya. Apa nih, asik-asik tapi menantang gitu kan. Karena apa? Dia padat dengan penduduk, lokasi tower kita ini padat penduduk, terus banyaknya apa nih fasilitas-fasilitas umum, terus banyak juga apartemen gedung. Kalau kita lihat ya, belum lagi nanti di belakang kita itu ada crossing jalan tol, Oh iya. dimana kita memang harus keselamatan dalam pekerjaan itu memang harus benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya kayak gitu kan. Kita menerapkan zero incident Pak Dika Zero ya. incident, Zero ya. incident. Ini Mas Sabdio ini dari pertama proyek ini berjalan, beliau pokoknya di sini sudah terkenal. Kalau masuk mall itu resepsionisnya bilang ini temannya Mas Sabdio ya. Gitu. Wah, udah terkenal juga Udah ya. terkenal. Mungkin Oke. kalau ikut pemilu bisa langsung kepilih di daerah sini. Mungkin bisa. Jadi lurah Kelapa II. Nah, Kayaknya menarik juga itu Pak Dika Oke. untuk jangka panjang. Oh gitu. Baik. nah satu lagi nih Mas, kan terkait adanya transformasi organisasi ya di PLN ini, Iya. tentunya berbagai aspek di PLN itu juga mengalami reorganisasi nih. Dan salah satunya ini kan untuk proyek Disputed 500 KP Balaraja Kembangan nih. Menurut Bang Dika dan Mas Dio ini, apakah juga ada pengaruhnya antara reorganisasi ini dengan pekerjaan pembangunan di proyek ini? Oke, Mas Gilang, kalau terkait pengaruh pastinya akan ada pengaruh itu kan. Tapi karena memang proyek ini harus segera kita selesaikan, karena target kita ini akhir Juni ya 2021. Benar. Jadi walaupun reorganisasi ini berjalan, dalam tahap reorganisasi, siapapun yang mendapatkan amanah di sana, maksudnya harus siap. Tidak ada istilah kata itu beradaptasi dulu dengan nggak ada. Jadi adaptasi langsung go kayak gitu. Karena memang proyek ini harus segera kita selesaikan. Jadi reorganisasi itu ya tetap berjalan, namun adaptasi tidak bisa kita lakukan terlalu lama. Mungkin gitu. Itu mungkin Mas Dio ada tambahan terkait reorganisasi kita? Kalau untuk terorganisasi mungkin benar kata Pak Dika tadi, Pak Gilang, kalau dibilang ada pengaruh memang ada pengaruh. Tapi itu bukan jadi alasan buat kita untuk tidak tercapainya target kita Energis di bulan Juni ini, Pak Dika ya. Oke. Nah, dimana teman-teman di sini kita yakin dan kita melihat wah di sini tuh cepat adaptasinya, langsung go gitu. Kalau Pak Dika bilang saya langsung remblong gitu. Itu remblong itu hanya ini aja Mas Gilang, maksudnya bahwa kita dalam proyek ini memang waktu kita curahkan ini karena memang sangat penting proyek ini untuk perusahaan kita kayak gitu kan. Begitu. Hai PLNers dan Elektrizen, pada saat kami melakukan tapping podcast kali ini pada tanggal 7 Mei 2021, di mana sudah berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, di sini ini karena Lebaran kan pasti akan menjadi suatu tantangan tersendiri nih Bang Dika dan Mas Dio. Ketika kita ada pengerjaan proyek, namun juga akan ada Lebaran nih, itu apakah ada suatu kendala atau tantangan tersendiri pada pengerjaan proyek Suket ini, Mas? Oke. Jadi pertanyaan Mas Gilang ini mengingatkan aktivitas kami tiap hari dan tiap malam itu membahas gimana caranya pekerja ini tetap ada di lokasi. Oh iya. Jadi pertanyaan kena bener ini Mas Dio. Apalagi Jadi kan biasanya yang mau mudik tuh, aduh benar. bunga kayak gitu. Jadi memang tahun ini Mas Gilang Ya. tahun yang spesial. Kenapa gitu, Mas? Kenapa? Di 2021 ini kita sudah ketahui bersama bahwa ada pembatasan mudik ya dari pemerintah kan, yang dimulai kalau nggak salah tanggal 6 sampai 17 ya? 17 Sampai Mei. 17. Nah, jadi dengan adanya pembatasan ini memang konsentrasi pekerja kita ini. Jadi gini Mas Gilang, pekerja kita ini kan banyak orang dari luar Jabodetabek. Ada yang dari Salatiga, Semarang kan, pekerja-pekerja stringing yang narik kabel ini. Karena memang di sini kita menurunkan pekerja itu mungkin sekitar 300 sampai 400 orang di sini untuk section ini aja ya. Jadi dengan adanya pembatasan mudik, konsentrasi para pekerja ini sudah di kampung halaman aja. Udah terbelah gitu ya. Udah terbelah. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita sesuai dengan arahan Pak Otong Sugiono selaku manajer UPP JJB 4. Jadi beliau itu sangat intens gimana caranya ini tetap bergerak di di waktu-waktu Kritikal ya. kritikal ini kan.
Jadi kami ambil ada beberapa opsi. Salah satu opsinya kita menggunakan tenaga kerja lokal ya, Mas Dio ya. Iya betul Pak Tenaga Dika. kerja lokal yang di daerah Rangkas Bitung, yang terdekat lah. Tetapi tetap harus kita perhatikan orang ini memang orang-orang berkualitas, karena pekerjaan kita ini bukan pekerjaan yang sembarangan kayak gitu. Mungkin Mas Dio apalagi tantangan di lebarannya kayaknya banyak Mas Gilang, kita ngerekap itu tiap malam tuh nggak berhenti Boleh berbagi nih Mas, penasaran juga. Sampai ya, kita ngabsenin satu-satu pekerja itu. Ada yang curi-curi pulang nggak malam ini. Nah kita cekin itu Mas Gilang. Jadi biar besok itu kita tetap bisa kerja gitu. ya, karena ada kejadian juga dia bilang besok kerja, tiba-tiba dicek di lapangan dia nggak ada. Makanya nih Mas Dio ini rajin bener ini, dia itu memang kayak bapak guru, ngabsen ini itu terus kan ngabsen. Ada passion, cocok Passion. mungkin. Ya, itu memang tahun 2021 ini tahun yang spesial karena ada pembatasan mudik dari pemerintah. Dan di tahun 2020 juga kan itu kan lagi pandemi itu kan sampai sekarang lah ya, mudah-mudahan ini selesai di tahun ini dan proyek-proyek kritis bisa kita selesaikan di tahun ini. Waktu 2002 kita mudiknya benar-benar mudik ya gitu. Amin. Ini masuk Gitu. tahun kedua ya kita nggak mudik ya Pak Iya, Dika ya. tahun kedua. Tapi yakinlah ini semua pasti akan ada hikmahnya dan akan menjadi barokah untuk kita. Amin. Itu Mas Gilang. Oke Bang Dika sama Mas Dio, terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik ini. Jadi wawasan saya semakin bertambah nih, dari yang ngelihat tower yang baru ini awalnya mengira-ngira nih apa mungkin spesial di bulan Ramadan ya, bulannya berubah, ternyata emang ada penjelasan yang sangat ilmiah ya, sangat spesifik sekali. Cukup sekian ini untuk podcast sore kali ini. Tapi Terima- sebelumnya gini, iya, Mas Gilang kayaknya lebih kayak terharu ya mendengar kami. kenapa? Kenapa Mas Gilang kayak terharu? Terharunya itu mungkin karena ini ya Mas, kayak kita di bulan puasa, Oh, kemudian ditempa dengan pandemi. Namun pekerjaan kayak saya melihatnya kayak Mas Dika, Mas Dio ini sebagai penggawa-penggawa kelistrikan ya, yang menerangi negeri, terus tetap berkomitmen untuk melistriki negeri. Terus kayak pandemi itu bukanlah halangan, terus yang ada bulan puasa, bulan yang mau lebaran, yang akan ada pembatasan mudik, itu kayak itu bukan halangan buat mencapai target kinerja kayak gitu. Insya Allah akan menjadi ibadah untuk kita semua, Mas. Amin. Oke PLNers dan Elektrizen, cukup sekian GBB Pod pada volume kali ini. Kami mewakili keluarga besar dari PLN UIP JBB mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN berakhlak Andal terbaik.